Oke, kembali lagi bersama Dharma Yuda. Nah, kali ini kita membahas tentang prosedur perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran tematik. Yang pertama yaitu pemetaan kompetensi dasar. Menurut Adrianto tahun 2006, kegiatan pemetaan kompetensi dasar ini dilakukan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan utuh dari sebuah standar kompetensi dan kompetensi dasar dan indikator pengembangan dari beberapa mata pelajaran yang dipadukan. Penjabaran SK dan KD ke dalam indikator diserahkan kepada guru masing-masing kelas. Dengan demikian, pelaksanaan pembelajaran dapat tepat sasaran sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Ada di beberapa hal yang harus diperhatikan saat melakukan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam indikator. Yaitu yang pertama, indikator pengembangan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang kedua yaitu indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik mata pelajaran. Yang ketiga yaitu indikator dirumuskan dalam kata-kata operasional yang terukur dan dapat diamati. Yang kedua poinnya yaitu penyusunan silabus. Nah, menurut Rusita Purnamasari dan Purnomo tahun 2001, silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang mengarah pada standar isi. Silabus merupakan acuan penyusun kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Adapun komponen dari silabus yaitu identitas suatu mata pelajaran, identitas sekolah, kompetensi inti, dan kompetensi dasar, tema, materi pokok, langkah-langkah pembelajaran, alokasi waktu, dan sumber belajar. Hasil seluruh proses yang telah dilakukan pada tahap-tahap sebelumnya disajikan dasar dalam penyusunan silabus. Komponen silabus terdiri dari standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, pengalaman belajar, alat atau sumber, dan penilaian. Pembuatan silabus tidak dapat berdiri sendiri. Dalam berbagai silabus, hal yang paling utama dilakukan adalah menentukan kompetensi, kemudian membuat minggu efektif, program tahunan atau prota, dan program semester. Nah, penyusunan RPP. Nah, menurut Asengkili tahun 2019, penyusunan atau pengembangan RPP adalah langkah-langkah perencanaan yang harus dilakukan oleh setiap guru. RPP merupakan rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau satu hari. RPP dikembangkan dari silabus dengan memperhatikan buku peserta didik dan buku guru yang sudah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun tahap pengembangan RPP pembayaran tematik yaitu tahapnya yang pertama, memilah dan memilih kompetensi dasar mata pelajaran pada silabus yang dapat dipadukan dalam tema tertentu untuk satu hari. Yang kedua, memilah dan memilih kegiatan-kegiatan di dalam silabus yang sesuai dengan KD. Yang ketiga yaitu kegiatan dapat silabus yang disiapkan untuk 3 hari atau 3 minggu tergantung dengan tema atau subtema. Perlu dipilah atau menjadi kegiatan untuk 1 minggu, kemudian dipilih dan dipilih lagi untuk kegiatan 1 hari. Yang keempat, pada kegiatan memilah dan memilih silabus, guru perlu memperhatikan keterkaitan antara berbagai kegiatan dari beberapa mata pelajaran yang akan diintegrasikan sehingga pembelajaran berlangsung sesuai dengan alur. Yang kelima, menentukan indikator pencapaian kompetensi berdasarkan kegiatan yang di silabus yang sudah dipilih. Yang keenam, guru saat menyusun RPP selain menggunakan silabus juga bisa menggunakan buku teks pelajaran dan buku guru serta hasil analisis KD dengan tema yang telah dilakukan. Yang ketujuh, guru harus memperhatikan alokasi waktu saat menyusun RPP untuk setiap kegiatan dan kedalaman kompetensi yang diharapkan. Yang kedelapan, apabila kompetensi yang akan diberikan dalam suatu tema memerlukan kemampuan prasyarat yang belum pernah diajarkan, guru perlu mengajarkan kompetensi prasyarat terlebih dahulu.